Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rekan-rekan wartawan yang kami banggakan, pada sore ini kami dari Satgas COVID-19 Kota Batu akan menyampaikan progres perkembangan termasuk juga kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka untuk penanganan COVID-19 yang ada di Kota Batu. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Yang pertama dari aspek pencegahan, kita terus melakukan sosialisasi pada masyarakat arti pentingnya bagaimana kita tetap hidup bersih dan sehat, gerakan mencuci tangan sebelum makan, dan juga tetap untuk tinggal di rumah, makan makanan yang sehat. Yang kedua juga dilakukan tetap penyemprotan kepada fasilitas-fasilitas publik, dan ini sudah dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai di tingkat kota. Berikutnya yang paling penting juga kita akan memperluas kaitannya dengan physical distancing, artinya dalam rangka untuk pembatasan fisik. Ini yang kita bekerjasama dengan Polres, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Yang semula hanya dilaksanakan di Jalan Sultan Agung, dan untuk hari Sabtu dan Minggu, untuk minggu ke depan itu akan diperluas, yaitu selain di Jalan Sultan Agung juga akan nanti dilakukan di Jalan Imam Bonjol. Waktunya tetap yaitu mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 13 dan pukul 18 sampai dengan pukul 22. Ini berlaku untuk mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selain itu juga akan ada pengecekan di pintu-pintu masuk di Kota Batu. Artinya bagi warga baik yang dari luar yang mau masuk di Kota Batu akan ada pengecekan oleh tim gabungan, baik dari TNI, Polri, Kesehatan, Satpol PP, BPBD, yaitu ada di 2 titik nantinya, yaitu di Pertigaan Rendem dan di Jalan Suropati, yaitu tepatnya di depan Hotel Palem. Nantinya warga masyarakat yang melewati akses pintu masuk Kota Batu akan dicek oleh petugas, dicek dengan menggunakan termogan, kondisi kesehatannya seperti apa, didata keperluannya apa, seperti itu. Bagi memang nantinya warga Kota Batu sudah beruntung diperkenankan, tetapi nanti bagi warga yang dari luar tidak ada kepentingan apapun untuk diminta untuk kembali. Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk membatasi pergerakan orang, karena ini kalau kita lihat trennya ODR itu selalu meningkat. Selain itu juga akan ada kebijakan yang lainnya, yaitu pembatasan kaitannya dengan untuk kegiatan usaha. Ini sudah diadakan kepada semua para pelaku usaha, akan ada pembatasan untuk jam waktu untuk berusaha, yaitu semua kegiatan kaitannya dengan pertokoan itu nanti akan dibatasi buka pukul 07 sampai dengan pukul 21. Itu toko swalayan, Hypermart, Alfamart, Indomart, dan yang lainnya. Di luar itu nanti tidak diperkenankan. Selanjutnya untuk pembelanjaan seperti Matahari, Lipo Plaza, dan Batu Plaza itu hanya diperkenankan buka mulai jam 9 sampai dengan pukul 21. Termasuk juga perdagangan yang lainnya itu akan diberikan kesempatan hanya pukul 9 sampai dengan pukul 21 malam. Khusus untuk yang boleh buka 24 jam adalah kaitannya dengan apotik dan SPBU. Mohon Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha untuk mentaati ketentuan ini. Ini sebagai ikhtiar kita bersama dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19. Demikian halnya juga ada pembatasan-pembatasan kaitannya dengan pembelanjaan. Mohon maaf, dapat kami sampaikan bahwa stok kebutuhan pangan kita masih cukup untuk 2 bulan ke depan. Baik ketersediaan beras, ketersediaan minyak goreng, terigu, tepung, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu gelisah kaitan dengan kebutuhan ini. Namun demikian, di dalam surat edaran kami juga akan ada pembatasan kaitan dengan pembelanjaan. Contoh, misalnya untuk pembelian beras tidak lebih dari 25 kilo, untuk gula tidak lebih dari 2 kilo, untuk telur tidak lebih dari 2 kilo, untuk minyak goreng tidak lebih dari 2 liter, termasuk juga susu tidak lebih dari 2 kaleng. Itu upaya-upaya yang kami lakukan dalam rangka untuk menciptakan situasi kondisi yang kondusif di Kota Batu.
Yang berikutnya juga dalam rangka untuk penanganan masalah COVID ini telah disiapkan juga untuk rumah sakit. Yang pertama memang rumah sakit rujukan adalah di rumah sakit untuk rumah sakit Karsa Husada. Namun demikian juga disiapkan untuk rumah sakit pembantu pendukung. Ini biasanya rumah sakit pendukung ini kalau yang Karsa Husada memang untuk yang diprioritaskan yang memang yang positif. Tetapi untuk yang pendukung, penunjang itu misalnya orang masuk kategori ODP tapi mungkin ada gejala kaitannya dengan pneumonia sedang. Itu nanti akan kita masukkan di dalam kita siapkan di rumah sakit tersebut, yaitu Rumah Sakit Hasta Brata, Rumah Sakit Baptis, Rumah Sakit Eti Asarto, Rumah Sakit Punten, dan Rumah Sakit Haji. Demikian halnya juga nanti kita siapkan semacam shelter. Ini kalau kita lihat datanya ODR-nya juga meningkat, artinya kita nantinya akan ada, seperti kami sampaikan tadi, akan ada pemeriksaan setiap warga masyarakat Batu atau dari luar kota Batu yang berasal dari zona merah wajib didata, wajib lapor kepada RT, RW, ke desa, didata nama orangnya. Setelah itu nanti akan ada petugas kesehatan yang untuk mengecek kondisinya. Dan ini setelah itu mereka wajib untuk melakukan karantina mandiri. Termasuk juga warga kota Batu yang berpergian keluar dan masuk ke zona merah juga dengan hal yang sama. Dalam rangka untuk mengantisipasi, ini biasanya menjelang bulan Ramadan, nanti ini juga menjelang Idul Fitri, biasanya pasti ada warga kota Batu yang dari luar pasti akan pulang ke kota Batu. Sudah barang tentu kita tidak bisa menolak, karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari masyarakat kita. Namun demikian, masyarakat Batu tersebut harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Artinya mereka harus tetap didaftar, dicek kesehatannya, dan melakukan isolasi diri. Itu sudah kita siapkan untuk shelternya. Kita sudah mengecek tadi nanti di Bima Sakti, insya Allah kurang lebih ada 200 untuk bisa menampung kurang lebih untuk 200. Tapi mudah-mudahan itu tidak ada, paling tidak itu bagian dari ikhtiar kita. Manakala terjadi sesuatu yang luar biasa, ada lonjakan kaitannya dengan pergerakan orang, itu sudah kita siapkan. Demikian halnya untuk tenaga medis. Ini bagaimanapun juga mereka adalah yang digarda terdepan. Mereka punya tanggung jawab yang sangat luar biasa mereka. Maka dari itu sebagai bentuk perhatian pemerintah, mereka juga akan kita siapkan untuk rumah tinggal bagi mereka petugas medis di BLPP. Kita siapkan makan, minum, dan lain-lainnya. Bahkan kemarin kami juga koordinasi dengan Bapak Kepala BLPP akan disiapkan ekstra puding dalam rangka supaya stamina tetap fit. Bagaimanapun juga mereka bekerja sudah 24 jam mengeluarkan baik tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lainnya. Yaitu akan diberikan makanan yang sehat, telur yang mengandung omega 3, diberikan susu kambing etawa supaya mereka fit. Termasuk juga nantinya akan kita berikan insentif dari pemerintah daerah kepada para petugas-petugas medis yang bekerja dalam rangka untuk membantu penanganan masalah COVID-19 ini. Selain itu, beberapa kebijakan oleh pemerintah yang akan diambil, yaitu bagaimanapun juga ketika tempat usaha hiburan dan lain harus ditutup, ketika juga ada pembatasan kaitannya dengan berusaha, ini sudah barang tentu ada sektor-sektor yang terdampak, terutama sektor informal. Maka dari itu pemerintah juga akan memberikan insentif. Yang pertama bagi sopir angkot, termasuk juga ojek online dan ojek-ojek pangkalan. Data yang masuk baru kurang lebih 749 orang. Ini data dari Dinas Perhubungan. Buruh tani dan penggarap juga kurang lebih ada 2.300. Pekerja yang dirumahkan itu kurang lebih 9.011. Pekerja yang dirumahkan ini memang ada beberapa kriteria. Artinya kami berterima kasih kepada para pelaku usaha yang meskipun tempat usaha yang ditutup tetapi tetap memberikan gaji utuh kepada para pekerjanya. Namun demikian kita juga memperhatikan ada beberapa pelaku-pelaku usaha yang tidak bisa memberikan
gajinya secara utuh. Nah, maka dari itu nanti akan ada insentif dari pemerintah yang diberikan kepada para tenaga kerja tersebut. Yang berikutnya adalah kaitan dengan PKL, UMKM, dan IMKM. Ini juga data yang masuk kurang lebih 2.678. Kantin sekolah, nah ini juga sangat penting ketika sekolah diliburkan, para pengelola kantin ini kan tidak mendapatkan penghasilan apapun. Itu kurang lebih jumlah sekolah di Kota Batu 314. Ini juga yang nantinya akan menjadi perhatian kita. Termasuk juga para guide, para kodarwes, pelaku dan penggiat pariwisata yang selama mendukung kegiatan pariwisata di Kota Batu juga akan kita berikan insentif. Selain juga dari beberapa masyarakat yang kurang mampu, yang jumlahnya kurang lebih 2.656 KK. Nah ini juga akan kita berikan nantinya berupa beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, telur 2 kilo, dan gula 1 kilo serta kecap. Ini dalam rangka untuk membantu mereka supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya juga para lansia. Bagaimanapun juga lansia ini adalah sangat rentan ketika kondisinya kurang fit terhadap kaitannya dengan virus Corona 19 ini. Itu jumlahnya kurang lebih 1016. Itu nanti akan kita berikan insentif sebesar 500.000 untuk 3 bulan. Kelompok penyandang cacat juga 134 akan kita berikan 500.000 untuk selama 3 bulan ke depan. Kita siapkan kurang lebih nanti paket sembako 30.000 paket dengan isi yang tadi. Alhamdulillah 10.000 paket kita berasal dari salah satu pengusaha di Kota Batu untuk 3 bulan ke depan. Jadi pemerintah Kota Batu tinggal menyiapkan untuk yang 20.000 paket. Ini hampir kurang lebih 43,6% dari total jumlah KK yang ada di Kota Batu. Ini bagian daripada upaya kita dalam rangka untuk mendorong masyarakat yang terdampak kaitan dengan COVID-19. Berikutnya juga diberikan stimulus kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang pertama, kita bebaskan kaitannya dengan retribusi pasar kita. Dalam kondisi seperti saat ini memang yang sektor terdampak memang juga pasar, sehingga itu perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Yang berikutnya juga pembebasan kaitannya dengan mungkin pajak hiburan dan restoran dan lain, karena hotel dan lain akan ditutup, sehingga sudah barang tentu ada kebijakan fiskal yang diberikan kepada mereka. Pembebasan sewa bedak di tempat objek wisata. Ketika objek wisata tutup, sudah barang tentu para pelaku, para PK dan lain-lain juga akan diberikan keringanan kaitannya dengan sewa bedaknya. Yang berikutnya ada diskon tarif PDAM. Ini kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada masyarakat. Dan yang paling penting adalah juga ada pelatihan dari Diskumdak, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan, memberikan pelatihan online. Ini sangat penting. Ketika kita melakukan social distancing, kita tidak boleh bertatap muka, sektor perdagangan dialihkan dengan sektor online. Nah, ini sedang yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan para UMKM kita. Yang berikutnya juga stimulus belanja, kita juga sedang merealokasi dan merefocusing anggaran kita untuk diarahkan pada penanganan COVID ini. Cukup besar anggarannya, kurang lebih hampir 29,4 miliar. Itu bagian dari upaya kita untuk mengatasi COVID ini, baik kaitan dengan penanganan masalah kesehatan maupun penanganan aspek sosial ekonomi. Itu beberapa kebijakan dari pemerintah Kota Batu yang diambil dalam rangka untuk menangani COVID-19. Berikutnya, kami sampaikan perkembangan sampai dengan saat ini, yaitu untuk COVID-19 di Kota Batu, tanggal 2 April. Untuk ODR, jumlahnya 692, naik 32. 692. Naik 32. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi pergerakan orang yang dari luar Batu yang ke Kota Batu. Yang orang itu berasal dari daerah yang terpapar zona merah kaitannya dengan COVID-19. Termasuk juga bisa jadi warga Kota Batu yang keluar Kota Batu, daerah yang masih zona merah dan kembali lagi ke Kota Batu. Maka dari itu, ini yang memang harus kita antisipasi. Ini
sesuai dengan standar mereka yang kondisi itu harus melakukan isolasi diri selama 14 hari. Mereka belum tentu mereka memang sakit, tetapi belum tentu mereka juga sehat. Maka dari itu antisipasinya mereka harus melakukan isolasi diri selama 14 hari. Yang berikutnya ODP orang dalam pemantauan naik, yaitu menjadi 92 atau naik 6 orang. Sedangkan PDP pasien dalam pengawasan tetap 1, alhamdulillah tidak bertambah. Dan kebetulan yang PDP ini kemarin sudah masuk perawatan di rumah sakit, alhamdulillah sekarang yang bersangkutan sudah pulang di rumah, tinggal untuk isolasi diri di rumah untuk pemulihan kesehatannya. Artinya dalam kondisi mereka sudah kondisi sehat, tinggal hanya untuk pemulihan diri menunggu sampai dengan 14 hari yang isolasi diri di rumah. Berikutnya untuk yang positif masih tetap 1. Sekarang saat ini sudah ditangani di rumah sakit, alhamdulillah kondisinya sangat stabil. Mereka saat ini tinggal hanya menunggu swab terakhir. Mudah-mudahan hasilnya juga negatif sehingga mereka yang bersangkutan juga bisa kembali ke tempatnya masing-masing, ke rumahnya. Sudah baru tentu tetap harus isolasi selama 14 hari. Itu kira-kira kondisi perkembangan COVID-19 di Kota Batu. Berikutnya kami akan juga menjawab ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan wartawan yang sudah masuk di kami melalui Humas. Yang pertama, bagaimana pemerintah Kota Batu mensikapi kebijakan pusat terkait dengan darurat sipil? Dapat kami sampaikan, seperti sering disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa darurat sipil adalah menjadi kewenangan pusat dan itu alternatif yang paling terakhir manakala kegiatan pembatasan sosial berskala besar tidak bisa berjalan dengan baik. Artinya mudah-mudahan langkah itu tidak diambil dan itu kewenangan dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, bukan pemerintah. Yang sedang kita lakukan adalah mengikuti PP 21 tahun 2020, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Intinya paling tidak ada 3 hal yang dilakukan pembatasan, yaitu pertama kaitannya dengan peliburan sekolah dan bekerja. Yang kedua pembatasan kaitannya dengan kegiatan keagamaan, dan yang ketiga kaitannya dengan pembatasan kegiatan di tempat umum dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan sebenarnya itu sudah kita lakukan di Kota Batu. Kemarin kita 3 kepala daerah sudah bertemu di Kabupaten Malang, Bapak Bupati Malang, Bapak Wali Kota Malang, Ibu Wali Kota Batu. Malang Raya bersepakat untuk mengajukan kaitannya dengan pembatasan sosial berskala besar. Artinya itu akan ditangani oleh kegiatan Malang Raya. Bagaimanapun juga wilayah Kota Batu, Kota Malang adalah semua diliputi oleh Kabupaten Malang. Sehingga upaya penanganannya juga akan dilakukan secara sinergi 3 kabupaten dan kota. Sudah barang tentu ada proses kaitannya dengan pembatasan sosial berskala besar harus diajukan terlebih dahulu kepada kementerian terkait dan harus mendapatkan rekomendasi dengan mempertimbangkan banyak faktor, baik kaitan dengan politik, ekonomi, kaitan dengan sumber daya yang tersedia, termasuk juga kira-kira perkembangan penyakitnya kondisinya seperti apa. Itu juga nanti yang menjadi perhatian dalam rangka untuk penanganan kesiapan kita dalam rangka untuk melaksanakan PSBB. Kemarin ditawarkan oleh Bapak Bupati Malang ada pembagian kaitannya dengan untuk pengecekan lokasi di pintu-pintu masuk yang di Kabupaten Malang. Untuk yang pintu masuk Lawang itu nanti menjadi tugas daripada Kota Malang. Untuk melalui pintu masuk di Kasembon yang Batu dari Kasembon dan masuk di Pajat itu nanti menjadi tugas dari Kota Batu. Sedangkan yang pintu masuk melalui Lumajang dan Blitar itu menjadi tugas dari Kabupaten Malang. Itulah bentuk rencana sinergitas kita dalam rangka untuk melaksanakan rencana yaitu pembatasan sosial berskala besar. Samping itu juga nantinya akan dilakukan pembentukan satgas bersama dengan yang meliputi 3 kabupaten kota dengan tempat di Kabupaten Malang. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, update pasien COVID-19 seperti apa? Sudah kami sampaikan tadi. Apakah sudah pulang? Yang sudah kami sampaikan bahwa yang PDP sudah pulang.
Sedangkan yang positif tinggal menunggu hasil swab terakhir, kondisinya stabil dan sehat. Yang berikutnya, yang ketiga, antisipasi dan jika ada pemudik Kota Batu, kabarnya Pemkot Batu menyiapkan tempat karantina. Sudah kami sampaikan tadi, kita siapkan karantina di Bima Sakti. Itu nanti kita siapkan semua, termasuk juga kita siapkan untuk makannya. Itu juga kita siapkan, ada tenaga medisnya di sana untuk pengecekan. Ini sebagai upaya kita dalam rangka untuk membantu isolasi mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena kita juga melihat ini ada kekhawatiran masyarakat kita ketika nanti mereka ada isolasi di rumahnya sangat terbatas, karena isolasi mandiri kan ada syaratnya. Mereka harus di kamar sendiri, mereka harus tidak boleh bercampur dengan yang lain, harus menggunakan alat makan sendiri. Bagi rumah yang kecil itu akan sulit. Maka dari itu akan coba difasilitasi oleh pemerintah untuk karantina mandiri. Ini sekaligus untuk memudahkan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan, pemantauan bagi warga yang di karantina. Yang berikutnya, berapa jumlah ketersediaan dokter yang menangani COVID? Artinya untuk yang penanganan COVID dapat kami sampaikan, kita ada rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Karsa Husada. Kalau dari sisi jumlah medis, saya kira ini ada 12 tenaga paramedis Pinere, 30 tenaga paramedis, termasuk juga ruang isolasi COVID, ada 3 spesialis paru, dan juga ada 15 kamar isolasi COVID. Nah, itu kira-kira sumber daya medis dan paramedis di rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi, yaitu Rumah Sakit Karsa Husada. Yang berikutnya, kabarnya dari Dishub ada pendataan untuk supir angkot, tukang ojek, supir taksi akan diberikan insentif. Sudah kami sampaikan tadi bahwa beberapa ada dalam rangka untuk penanganan dampak sosial, sektor-sektor terdampak memang di sektor itu, dan itu juga akan kita berikan insentif, termasuk juga dengan sektor yang lain. Yang berikutnya, untuk mekanisme rapid test seperti apa? Apakah 40 rapid test sudah diterima dan sudah digunakan? Dapat kami sampaikan bahwa Kota Batu mendapatkan 80 rapid test dan sudah digunakan kurang lebih 38. Memang yang baru datang 40 masih belum datang. Dari 40 yang datang, 38 digunakan. Digunakan untuk siapa? Yang pertama memang yang confirm, yang memang confirm positif. Yang kedua, yang memang orang-orang yang ada orang terdekat yang di sekitar confirm positif tadi, baik saudara, kerabat, rekan kerja, itu yang menjadi prioritas utama. Termasuk juga tenaga medis yang memang bersentuhan dengan tenaga dengan yang confirm positif, termasuk juga yang ODP yang memang ada gejala yang sedang. Jadi dilakukan juga secara selektif dan tidak semua orang, karena jumlah juga sangat terbatas. Yang berikutnya, bagaimana dengan ketersediaan APD? Ini kondisinya sama, artinya hampir nasional, provinsi Jawa Timur termasuk juga Malang Raya ketersediaan kita APD. Bukan berarti kita nggak punya uang, uangnya ada, tapi barangnya nggak ada. Kita siapkan, sudah pesan 600 APD untuk alat kelengkapan diri bagi di Dinas Kesehatan. Kita sudah pesan kaitannya dengan untuk 1000 masker. Kita juga sudah pesan untuk rapid test, kurang lebih 1600 ditambah dengan 3400, hampir 5000. Ini upaya kita dalam rangka untuk mengatasi pencegahan kaitan dengan COVID-19 ini. Yang berikutnya, bagaimana upaya pemerintah Kota Batu memastikan tak ada PHK karyawan tempat usaha dan tetap mendapatkan haknya. Sudah kami sampaikan tadi, kami tadi juga bertemu dengan Forpimda, dengan Pak Danrem, ada juga PHRI, kami mohon dengan sangat, artinya dalam situasi seperti ini, mari kita bersama-sama, ini permasalahan kita bersama, nggak akan mungkin diselesaikan oleh pemerintah, termasuk juga mohon dukungan dari para pelaku usaha. Semoga kita berharap para tidak ada PHK. Kalaupun nanti perusahaan misal tidak mampu membayar, mereka mau bisa membayar berapa? Artinya dalam pengertian, mari kita bicarakan dengan pemerintah kota. Mungkin ada insentif-insentif yang bisa kita berikan kepada para pelaku usaha dalam rangka untuk memastikan bahwa para pekerja ini tidak
PHK. Yang berikutnya, informasi semua kepala OPD sudah rapid test, tidak benar. Artinya semua kepala OPD termasuk saya belum melaksanakan rapid test karena rapid test digunakan secara selektif sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang berikutnya, karantina wilayah, kesiapan pemerintah Kota Batu dalam karantina wilayah. Kita tidak mengenai karantina wilayah, yang kita kenal adalah sesuai dengan PP 21 tahun 2020 adalah pembatasan sosial berskala besar. Itu yang dapat kami sampaikan, termasuk juga bagaimana kesiapan kaitannya dengan dukungan logistik. Kami sampaikan tadi, untuk di Kota Batu, untuk 2 bulan ke depan aman. Beras, telur, minyak goreng, tepung, itu untuk 22 bulan ke depan aman. Memang khusus untuk terigu, untuk gula. Gula untuk yang di Bulog memang belum, tapi di pasar cukup banyak tersedia. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir, artinya ketersediaan gula masih cukup ada di pasar. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.